Shalom. Kiranya damai sejahtera Tuhan turun atas kita semua. Nah, mari kita akan belajar malam hari ini bagaimana kita bisa menjadi jemaat yang rendah hati. Coba kita buka dulu di kitab 2 Samuel pasal yang ke-16. Kita akan membaca dari ayat 5 sampai yang ke-13. 2 Samuel pasal yang ke-16. Oke. Kita akan membaca dari ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-13. Kita baca bergantian ya. Di sana ada judul perikopnya apa? Simei mengutuki Daud. Oke. Mari kita baca bersama nanti yang ayat genap jemaat ya. Sampai akhir. Firman Allah berkata begini, ketika Raja Daud telah sampai ke Bahurim, keluarlah dari sana seorang dari kaum keluarga Saul. Ia bernama Simei bin Gera. Sambil mendekati raja, ia terus-menerus mengutuk. Beginilah perkataan Simei pada waktu ia mengutuk. Enyahlah, enyahlah, engkau penumpah darah orang dursila. Lalu berkatalah Abisai bin Zeruya kepada raja, mengapa anjing mati ini mengutuki tuanku raja? Izinkanlah aku menyeberang dan memenggal kepalanya. Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku. Terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini. Biarlah dia dan biarlah ia mengutuk. Sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Demikianlah Daud melanjutkan perjalanannya dengan orang-orangnya sedang Simei berjalan terus di lereng gunung bertentangan dengan dia. Dan sambil berjalan ia mengutuk, melemparinya dengan batu dan menimbulkan debu. Siapakah Simei? Siapakah? Dari kaum keluarga Saul. Siapakah Saul? Raja pertama orang Israel, ya. Nah, Saul mati. Semuanya terbunuh. Dan dalam konteks cerita ini ada satu orang yang bernama Simei dari kaum keluarga Saul dengan perasaan dendam, marah luar biasa. Kemudian ketika rombongan Daud datang dengan para tentara yang ada di kiri kanan mengawalinya dan seluruh pasukan yang ada menyertai Daud, tetapi ini orang nekat. Ini orang nekat
kemudian mengatai-ngatai si Daud yang waktu itu memang sangat terhormat sebagai seorang raja yang belum lama ini terjadi anak kandungnya yang bernama Absalom itu berkhianat, merebut tahta kerajaan ayahnya ini, bersekongkol dengan sekelompok orang Israel, dan orang-orang Israel yang memberontak ini kemudian dia menobatkan Absalom sebagai seorang raja. Hal ini terjadi tentunya setelah kejatuhan Daud ketika ia melakukan perbuatan jahat di mata Tuhan dengan mengambil istri Uria. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa di kondisi waktu itu, kalau kita mengerti cerita ini yang singkat dan membaca lebih lengkap lagi pada ayat-ayat sebelum dan sesudahnya, maka kita mendapat gambaran yang sangat jelas sekali bahwa kondisi yang dialami oleh Daud pada waktu itu tidaklah mudah. Apalagi sebagai seorang ayah yang dikhianati oleh keluarga anak kandungnya sendiri. Dan dia juga seperti dulu waktu Saul masih hidup, dia pernah dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh. Demikian pun saat itu Daud pun bukan cuma sekedar kerajaannya saja direbut, tetapi ia pun juga mau dibunuh. Ini potensi kalau dia mati kan aku bebas jadi raja, nggak ada halangan, nggak ada masalah begitu. Nah, dikhianati, diperlakukan seperti ini oleh anak sendiri itu sakitnya luar biasa loh. Sakitnya luar biasa. Perasaan kekecewaannya luar biasa. Perasaan terpukulnya luar biasa. Nah, itu kondisi Daud di cerita ini. Nah, bagaimana kondisi kita hari ini atau saat ini? Mungkin memang kita tidak seperti Daud mengalami pengkhianatan dari keluarga. Kita tidak seperti Daud yang mengalami tingkat kekecewaan yang seperti itu. Tetapi mungkin kita punya pengalaman-pengalaman yang berat yang membuat kondisi kita itu beban berat rasanya sedang kita pikul. Perasaan kekecewaan yang luar biasa. Keadaan yang sedang terpuruk. Bahkan gak cuma sekedar semua itu sudah hilang. Kemuliaan, kehormatannya hilang. Tetapi bahkan diinginkannya ia dibunuh. Nah, itu sangat-sangat tidak menyenangkan. Waktu saya usia remaja itu pernah dipalak. Waktu saya mau berangkat sekolah dulu saya ingat. Saya masih di Gang Lilin berangkat ke sekolah di SMP 64 yang sudah pindah di daerah Karanganyar. Dan saya jalan kaki ke sekolah biasa melewati jembatan Tanah Tinggi ya. Namanya Tanah Tinggi bukan ya? Oh, jembatan tinggi, Tanah Tinggi lain lagi ya. Ini jembatan tinggi begitu. Jadi di pinggir jalan itu suka ada orang yang tengah-tengah malak begitu. Ya. Tapi puji Tuhan saya bisa lolos di situ. Tapi yang paling berat lagi ketika ada orang yang malak di pintu halaman sekolah. Karena kan mau tidak mau saya harus masuk sekolah itu. Gak bisa dihindari. Minta duit dong buat aku mabok begitu. Saya nggak kasih uang, kemudian dia ngancam. Tapi puji Tuhan saya berhasil masuk ke kelas. Perasaan seperti dalam keadaan terancam ketika saya mau pulang, saya was-was kan. Wah, jangan-jangan dia sudah nanti cegat begitu. Nah, itu baru begitu loh saya mau kasih gambaran. Artinya gini, saya mengerti situasi kayak gitu kalau dalam keadaan terancam itu nggak enak. Nggak enak
Nah, Daud juga begitu. Nah, sekarang ada dendam lagi dari keluarganya Saul, kaum keluarga Saul ini. Terus dia mengatai-ngatai, udah keadaannya orang bilang jatuh, ketiban tangga. Diperlakukan lagi sama yang lain, dikata-katai, dikutuki, dilempari batu. Ini seorang raja yang sedang dikawal, bahkan kiri kanannya tentara. Tapi ini orang gak takut. Terus kalau kayak gitu, gimana sikapnya kalau kita seperti itu? Ya memang tidak diceritakan di sini secara dramatisirnya, pasti tentu berusaha mereka menghindari atau pasukan ini melindungi Daud dari lemparan-lemparan batu agar tidak kena dia. Sampai satu ketika ada juga seorang yang tadi dikatakan anak Zeruya ya, yang juga menjadi panas hati. Raja, kenapa diam aja begini? Izinkan saya untuk bisa memenggal tuh kepala orang yang kurang ngajar. Tapi Daud tidak emosian gitu ya. Minggu lalu saya khotbah, kita perlu belajar lebih bersabar lagi, itu temanya gitu. Belajar lebih bersabar lagi. Nah, sekarang saya mau lanjutkan dengan bagaimana kita menjadi yang rendah hati. Ini karakter-karakter yang dibutuhkan sebagai seorang percaya atau orang yang menjadi pengikut Yesus. Nah, dibutuhkan kerendahan hati. Bukan cuma sekedar sabar, tapi harus ada rendah hati. Sebagai seorang raja diperlakukan seperti itu, bisa saja dia punya pasukan banyak untuk memerintahkan orang-orang tentara yang waktu itu bersama dia untuk menghajar orang ini, bahkan menangkap, membinasakan. Tetapi itu bukan pilihan yang dilakukan oleh Daud. Di kondisi terpuruk, buat Daud itu menjadi lebih rendah hati. Dia merasa, aduh, siapa saya sekarang ini? Anak saya aja udah gak hormat sama saya. Di mana lagi saya harus menjaga harga diri saya? Kalau orang luar ini memperlakukan saya begitu hina seperti ini, dikutuki, dilempari. Wong anak saya aja juga melakukan kayak begitu kok. Anak kandung saya. Jadi sikap di dalam hati dan dirinya Daud sebagai manusia berkecamuk, tapi Daud mampu mengatasi perasaan gejolak di dalam hatinya dengan pola pikir yang seperti itu, seperti yang tadi kita baca dalam nats bacaan kita. Kalau seandainya perjanjian baru sudah ada di waktu lalu, maka mungkin firman Tuhan yang berkata begini, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi mungkin ayat itu diingat juga, oh iya, kalau nanti aku jadi sombong pun masih merasa udah terpuruk, masih merasa saya ini raja hebat luar biasa dan sebagainya. Ya siapa yang mau tolong saya, Tuhan mau kasihani saya apa enggak. Jadi lebih baik saya mengambil sikap untuk menjadi rendah hati. Firman Tuhan di dalam Yesaya 57 ayat 15 bagian B berkata gini, aku bersemayam di tempat tinggi, aku itu Tuhan. Di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati. Artinya Tuhan itu bersemayam, berada di tempat yang maha tinggi dan maha kudus. Enggak cuma Tuhan, tapi juga dengan orang-orang yang hancur hati, remuk hati, dan juga rendah hati. Jadi kalau kita rendah hati, kita berada bersama dengan Tuhan di tempat yang tinggi. Tetapi siapa yang meninggikan diri, dia akan direndahkan. Jadi ini yang harus menjadi pilihan
ketika kita menghadapi situasi-situasi yang mungkin membuat kita tambah berat menekan beban hidup kita, maka harusnya kita mengambil sikap lebih baik. Aku datang merendahkan hati, merendahkan diri, ketimbang kemudian bangkit amarah. Orang yang merasa kemudian bangkit amarah, merasa ada harga dirinya, tidak disadari udah mulai tergoda dengan kesombongan. Kalau lagu berkata, siapakah aku ini Tuhan? Jadi biji matamu. Kalau kita sadar, siapa sih saya ini? Bahkan Alkitab tulis kita ini cuma debu tanah, cacing. Gak lebih dari orang-orang yang merasa diri hebat dan mulia. Apalagi Daud bertobat, penyesalannya bahwa dia sudah berbuat dosa ketika ditegur oleh Nabi Nathan atas perbuatannya mengambil istri Uria. Jadi penyesalannya membuat dia merasa, aku ini orang berdosa, aku ini gak layak, aku ini mungkin layak terima semua hukumannya Tuhan seperti ini. Ya sudahlah, kalau saya diperlakukan seperti ini, sehina ini pun mungkin ini menjadi ganjaran buat saya. Nah, saya ingin supaya kita belajar, ada 4 hal yang saya mau sampaikan. Banyak sih sebenarnya, ada 6 ya. Oke, secara cepat. Yang pertama, orang, perhatikan ayat yang tadi kita belum baca, 2 Samuel pasal yang ke-15 ayat yang ke-26. Coba bacain. 2 Samuel pasal 15 ayat yang ke-26. Masih di kitab Samuel yang kita baca ya. Jadi satu pasal sebelumnya. Ayo, siapa yang udah dapat? Ya, ini kata siapa nih yang ngomong gini? Hah? Daud. Ya, Daud. Jadi Daud berkata begini. Ya sudah, kalau memang Tuhan gak berkenan, ya perlakukan saya apa yang baik di mata dia aja. Jadi yang pertama, orang yang rendah hati itu, ya, orang yang rendah hati itu memiliki hati yang lembut dan bersedia dibentuk Tuhan. Ya sudah toh, kalau memang sekarang dengan saya menyadari saya begitu salah di mata Tuhan, saya bukan orang yang layak, saya bukan orang yang benar, siapa saya ini sih? Begitu loh. Kalau sekarang saya masih seperti ini pun, sekalipun dalam situasi yang terburuk sekalipun, ya sudah. Kalau sekarang kondisinya tidak menyenangkan seperti ini bagian proses yang Tuhan kerjakan dalam hidup saya. Maka saya nggak jadi orang yang keras hati, berontak, marah, kecewa sama Tuhan, nggak mau ke gereja dan sebagainya. Karena perlakuan-perlakuan yang tidak menyenangkan, tetapi ya sudahlah. Jadi orang yang punya hati lembut, orang yang rendah hati punya hati lembut. Orang yang rendah hati mau dibentuk. Jadi yang pertama kita belajar dari Daud bahwa orang yang rendah hati itu pasti memiliki hati yang lembut dan bersedia dibentuk. Nah, saya mau supaya ibu-ibu kita semua juga punya pribadi yang seperti ini. Proses hidup kita masih panjang, perjalanan kita masih panjang banget. Kan? Kalau Tuhan masih karuniakan, karena tentu setiap orang kan pengen panjang umur ya. Pengen panjang umur. Kita pengen Tuhan karuniakan waktu lebih panjang lagi, begitu loh.
Kita berharap tentunya waktu yang lebih panjang itu tentu dengan kesehatan yang Tuhan karuniakan. Karena kalau panjang umurnya dalam keadaan situasi sakit gak enak juga ya. Tapi tetap dalam sehat artinya kita bisa menjalani hari-hari kita dengan kekuatan yang Tuhan beri. Nah, sementara kita menjalani hari-hari kita itu, mari kita belajar semakin rendah hati, karena kita tahu kalau kita menjadi orang yang rendah hati, ikut proses Tuhan. Aku belum mengerti, saya udah kasih tahu firman Tuhan sebelum-sebelumnya di umum. Kita harus memiliki daya tahan hidup yang kuat begitu, karena hari-hari kita ke depan itu nggak mudah, nggak mudah. Dunia ini sedang menuju keadaan yang lebih buruk begitu, lebih buruk. Perang Israel itu belum berhenti, ya. Ada banyak yang lainnya. Ya, kita berharap berdoa semoga nggak perang dunia ketiga. Ya, semoga orang-orang atau negara-negara tidak banyak terlibat ikut campur dengan emosinya, kemudian masuk ikut campur di dalam peperangan itu sehingga menambah ruwet begitu loh, menambah ruwet. Kalau nanti bangsa lain yang udah ikut campur, bangsa lain lagi, ikut lagi, udahlah perang dunia. Ya, kalau udah perang dunia, negara-negara yang punya nuklir itu mengerikan. Sekali kena, habis semua, gitu kan? Udah nggak tahu lagi kayak gimana. Kalau kita lihat perkembangannya, mungkin ibu-ibu nggak terlalu mengikuti ya. Tapi mungkin sebagian ada yang mengikuti ya. Jadi yang dulu orang-orang tinggal di kota Gaza, kalau saya ke Israel pasti memang kita lewati jalurnya Gaza. Begitu, kemudian di jalur itu pasti biasanya ada tentara Palestina naik ke bis untuk periksa rombongan begitu. Nah, supaya ini kan udah memasuki wilayahnya Palestina. Nah, jadi kita akali, ayo supaya mereka ini nggak jadi marah atau kayak gimana, kita sepakat. Jadi itu tour guide-nya, sebab kalau kita nanti dari Israel ke Palestina, tour guide-nya harus ganti lokal yang di Palestina lagi. Begitu masuk daerah wilayah Israel lagi, ganti lagi tuh cari lagi, mesti ganti yang lokal lagi begitu. Berbeda-beda begitu. Dan kita selalu diajarkan untuk nyanyi lagu yang Ibrani itu. Nyanyi lagu Ibrani itu apa? Uh, yang Shalom itu ya. Alalalalalala. Apa sih? Haveni Shalom, Haveni Shalom ya. Jadi kalau nyanyi Haveni Shalom itu seneng semua tentara, gitu kan? Mau tentara itu orang Israel maupun tentara itu orang Palestina. Begitu kita Haveni Shalom, kan? Damai sejahtera, begitu. Jadi kita lepaskan damai sejahtera, maka kita bisa lewat begitu. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa yang paling penting buat kita itu damai sejahtera, jangan hilang, jangan hilang. Kalau kita ngikutin emosi, damai sejahtera Tuhan yang ada dalam diri kita bisa hilang. Ya, udah terpuruk, hilang, gelisah, akhirnya banyak pikiran, khawatir dan sebagainya, takut dan sebagainya. Akhirnya mikirnya udah macem-macem. Nah, mikirnya macem-macem belum tentu yang kita pikir macem-macem seperti itu kondisi kejadiannya dalam hidup kita. Tapi kita udah dibuat seperti itu, terpuruk duluan. Jadi yang pertama ingat, biarlah hati saya ini jadi hati yang lembut dan saya mau dibentuk Tuhan. Biarlah kalaupun seperti apa ya sudah Tuhan, aku ikuti maunya Tuhan apa. Begitu. Kalau benda yang kalau suka tukang penjunan ya gitu ya, yang bikin dari tanah lempung ya, tanah liat gitu kan, kalau ada mesinnya kayak gitu di ini kan dioles diginiin tuh namanya gitu ya, dihalusin gitu kan. Nah itu kalau dari tanahnya lembut itu nggak ada yang mengandung kerikil batu, jadinya kan bagus, nggak bopak ya gitu loh. Tapi kalau mulai ada kerikil-kerikil, akhirnya jelek, pecah, akhirnya udahlah diolah lagi jadi barang, tapi barangnya lebih rendah lagi kualitasnya. Tapi kalau dia gampang dibentuknya, maka tentu dia dibuat untuk sebuah kualitas yang bagus dan harganya bagus, begitu.
Jadi ingat bahwa Tuhan bersemayam di sorga, di tempat yang maha tinggi, di tempat yang maha kudus, bersama orang yang remuk hatinya, bersama dengan orang yang rendah hatinya. Jadi kalau kita mau bersama Tuhan dalam kemuliaan, ditinggikan Tuhan, kita harus rendah hati. Seperti Daud. Jadi tidak perlu seperti respon emosi dan lain sebagainya. Yang kedua kita tadi juga lihat bahwa hal itu memiliki makna di 2 Samuel pasal yang tadi kita baca, pasal 15 ayat 26. Ya. Maka juga kita perlu ada penyerahan total. Ya. Kalau orang yang mau dibentuk sama Tuhan, maka harus benar-benar penyerahan total sama Tuhan. Tuhan, perlakukanlah saya apa yang baik di matamu. Kalau Tuhan pandang itu baik, sementara mungkin yang saya lihat itu nggak cocok dengan apa yang saya mau, ya sudah. Karena mungkin sekarang saya nggak ngerti. Kalau ternyata itu adalah pilihan yang buat saya nggak cocok, tapi menurut Tuhan itulah yang lebih baik buat kita. Satu ketika kita baru mengerti nantinya bahwa di ujung dari semua proses tadi, oh iya, ternyata kan gitu. Nah, kalau ada orang waktu itu ada cerita yang lama begitu ya, ada seorang yang masuk di peperangan begitu, tentara begitu, sampai akhirnya kemudian dia ada satu anggota tubuhnya yang putus begitu. Waduh, kayak begini sakit rasanya begitu. Ada cacat tubuh di dalam dirinya. Tapi ketika dia masuk dan ke area musuh dan ditangkap oleh suku waktu itu, maka tentunya ini orang yang tadi ditangkap itu mau dipersembahkan kepada dewanya. Dan biasanya mereka punya kepercayaan sesuatu yang mereka mau persembahkan adalah yang sempurna tanpa cacat celah. Tetapi ketika mereka sudah bawa di mezbah persembahan itu, orang yang ditangkap oleh suku-suku yang ada di pedalaman itu, dan ternyata diperiksa ada bagian tubuhnya itu yang cacat, ya, tidak utuh lagi. Akhirnya kepala suku bilang tidak bisa kita persembahkan dia. Bebaskanlah dia, lepaskan, kita cari yang lebih sempurna. Nah, jadi dari situlah dia mengerti, oh ternyata Tuhan izinkan anggota tubuh saya satu hilang, maka untuk membuat saya ke depan ketika waktu itu dia belum mengerti, maka setelah ternyata ditangkap, dia baru mengerti. Ternyata Tuhan persiapkan supaya saya luput dari bahaya yang seperti itu. Yusuf juga sama dalam cerita Alkitab. Ya. Dia diperlakukan yang sangat-sangat tidak menyenangkan. Keluarga kandungnya sendiri sangat sentimen sama dia. Dia difitnah dan sebagainya. Bahkan sampai mau dibunuh ya, dibuang ke sumur yang kosong. Difitnah sama istri Potifar. Ya, ada banyak jalannya masuk penjara melulu. Hidupnya sengsara luar biasa. Tapi ternyata jalan Tuhan membuat dia sampai ke istana. Coba kalau dia biasa-biasa, nggak nyampe di istana. Tapi perlakuan dia mau diproses Tuhan, ya tadi punya hati yang lembut dibentuk sama Tuhan. Kemudian ada penyerahan total sama Tuhan dengan percaya bahwa apa yang Tuhan kerjakan pasti yang terbaik. Maka ujung-ujungnya akhirnya dia menjadi orang nomor 2 paling berkuasa di negara Mesir yang waktu itu tidak tertimpa kelaparan. Di antara orang-orang yang lain atau bangsa-bangsa lain pada waktu itu mengalami kelaparan, termasuk di Israel, maka Mesir berlimpah persediaan pangannya. Nah, sampai akhirnya waktu itu keluarganya mengungsi kan. Tapi keluarganya takut kan, ketahuan kan, begitu loh. Tapi kembali lagi yang mengesankan, orang yang mengerti proses Tuhan dengan rendah hati
tidak punya pikiran-pikiran yang lain, penyerahan total ya sudah, dan akhirnya mengerti kehendak Tuhan. Jangan takut, nggak usah marah, aku nggak marah padamu, karena aku mengerti semua ini terjadi untuk mempersiapkan aku untuk memelihara sebuah bangsa yang besar. Keluarga kita loh, begitu. Jadi ingat bahwa orang yang rendah hati punya tadi hati yang lembut dan mau dibentuk, kemudian punya penyerahan yang total dengan percaya kepada Tuhan bahwa yang Tuhan perlakukan hari ini, apa yang terjadi dalam hidup saya hari ini, itu pun tetap yang terbaik di mata Tuhan. Mungkin sekarang saya nggak ngerti, tapi di balik semuanya itu pasti ada sesuatu yang baik. Maka kita akan lihat ya, ending terakhirnya nanti. Karena perjalanan kita kan belum berakhir. Kita masih dalam proses. Orang yang apa tuh namanya menyulam ya. Ya kan kalau belum sampai selesai ya kan nggak enak dilihatnya. Benangnya masih kusut semua. Ya kan gitu loh. Tapi kalau udah jadi barulah benarlah firman yang berkata indah pada waktunya. Nah, yang ketiga yang kita belajar di sini 2 Samuel 16 ayat 10 coba kita lihat lagi. Yang tadi kita sudah baca ayat yang 10. 2 Samuel pasal 16 ayat yang 10. Apa dikatakan? Ada yang mau baca? Tuh ditayangin tuh. Oh ya. Tetapi kata raja, apakah urusanku dengan kamu hai anak-anak Zeruya? Biarlah ia mengutuk. Sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya mengapa engkau berbuat demikian? Wow, ini luar biasa. Ada orang yang mau ngebelain dia. Biasanya kalau ada orang yang mau ngebelain kita itu kan kita seneng ya. Gitu loh. Senang loh. Oh, kita itu dalam keadaan terancam. Kita ini sedang diperlakukan sangat tidak menyenangkan. Terus ada orang yang belain kita. Harusnya kan kita bersikap senang dan biarkan dia bela kita. Wah, saya dibelain. Senang puji Tuhan. Mana yang lain yang ngebelain kamu ini? Wah, mungkin kita perlakukan dia begitu istimewa. Karena dia ngebelain kita. Di saat kondisi di mana sebenarnya kita butuh pembelaan. Tapi beda dengan Daud. Pribadinya memang luar biasa. Itu sebabnya memang Allah berkenan sama Daud. Karena sifat karakter Daud yang luar biasa ini. Jadi orang yang rendah hati yang ketiga, dia tidak bersikap membela diri saat direndahkan orang. Kalau ada orang yang merendahkan diri kita, ngomongin kita, kata-katain kita, udahlah gak usah marah, gak usah dilayanin. Mungkin menghina kita, baik di depan mata kita ataupun di belakang kita dengar. Sudahlah. Mungkin ada orang-orang yang mau belain kita gitu loh. Bahkan mungkin, jangan mau lu dikatakan begitu lu. Enak aja tuh orang kurang ngajar lu. Gini-gini. Mungkin kita dibuat panas-panas. Tapi ya sudah. Kita punya hati yang rendah. Kita membiarkan Tuhan. Kasih tempat porsi Tuhan lebih yang bertindak. Untuk kita ketimbang kita yang bertindak. Membela diri. Ini sikap orang yang rendah hati. Jadi terima tempaan yang luar biasa. Ini baru nanti kita bisa lolos ke tingkat yang dimuliakan. Tidak perlu bela diri. Izinkan Tuhan membela hidup kita. Kalau Tuhan membela hidup kita, maka pasti Tuhan yang akan berhadapan dengan orang-orang yang merendahkan. Yang keempat, nih penting, orang yang rendah hati merendahkan dirinya di hadapan Tuhan. Jadi orang yang rendah hati itu adalah mencari belas kasihan Tuhan.
Ayat yang ke-12 tadi baca berkata apa? Yang dalam bacaan kita. Ayat 12 berkata apa? Nah, jadi sikapnya Daud seperti itu dengan pola pikirnya. Kalau aku berbuat begini, cuma merendah Tuhan, memang aku layak diperlakukan kayak gini, ya sudah, kalau memang ini yang Tuhan kehendaki terjadi atas aku, ya sudah. Mungkin dengan sikap seperti ini, maka Tuhan berbelas kasihan. Karena ini orang kok dibikiniin, kok diem aja, kok ini nurut aja, kok nggak berontak, kok gini-gini. Jadi Tuhan malah kasihan. Gitu loh. Jadi itulah yang seharusnya terjadi. Kita datang ketika terpaan susah kehidupan yang berat menimpa kita, jangan jauh ke Tuhan. Makin dekat sama Tuhan, makin merendah diri. Kami rendahkan diri di hadapan-Mu, membawa hancur hati saat berseru, gitu kan? Jadi kita ini datang dengan merendahkan diri. Dengan merendahkan diri, dia mencari belas kasihan Tuhan. Bukan cari pembelaan, bukan cari pembenaran, tetapi belas kasihan Tuhan. Ya. Dan yang terakhir, bahwa orang yang rendah hati di ayat 10 sampai 11 tadi adalah tetap tegar, berjiwa besar menghadapi situasi yang tidak menyenangkan. Gak usah kecil hati, gak usah takut, juga gak perlu minder. Rendah hati dengan minder itu berbeda. Beda banget kan. Kalau kita minder, kita menjadi orang yang mengecilkan Tuhan di dalam diri kita. Kita pikir benar ya begitu. Enggak. Buat dipikir di mata Tuhan, kita itu berharga. Jadi kita punya Tuhan yang besar. Enggak perlu rendah hati, tapi justru besarin Tuhan. Sikapnya Yohanes bagus tuh. Dia harus makin bertambah, ku harus makin berkurang. Jadi Tuhannya biar makin besar. Kalau Tuhannya yang makin besar, makin hebat, makin dimuliakan, kiranya kita bukan cuma nuntut dimuliakan sama manusia, tapi lebih enak kalau dimuliakan oleh Tuhan. Jadi dalam situasi yang tidak menyenangkan, tetap tegar, kuat, ya, sampai kita berkemenangan di ujung akhir pertarungan hidup kita. Amin. Tuhan berkati. Kita bangkit berdiri.